Salam para pendengar RRI Pro 1 Pontianak dimanapun berada, kita masih di Lentera Minggu. Kita membahas mencintai Allah Tritunggal Maha Kudus bersama Geo dan Pio ya. Sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, ke-11 murid berangkat ke Galilea menuju bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadilah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dan ajarilah mereka melakukan segala sesuatu yang telah aku perintahkan kepadamu. Ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Ini adalah Injil suci menurut Matius bab 28 ayat 16 sampai 20. Ini adalah inspirasi kawan-kawan kita, saudara-saudara kita IMKA Pijar untuk melakukan renovasi gereja sebagai rumah dari Allah Tritunggal yang Maha Kudus ya di Muko. Nah, Gio, ini kan kerja besar ya sebenarnya. Iya. Kalau kita pikir kita datang ke sana ya sudah jauh ya. Sekitar 300 sekian kilo kan. Dan banyak yang belum pernah ke sana karena itu udah masuk daerah terpinggirkan atau pelosok ya. Nah, bagaimana ini bisa menarik kawan-kawan para ya mahasiswa Katolik IMKA Pijar untuk hadir ke sana? Baik, untuk bagaimana kami bisa melakukan baksos di sana, tentu saja kami melakukan baksos ini bukan di tempat yang sudah bagus gitu. Yeah. Jadi gereja-gereja yang sudah baik itu kami tidak masuk kategori kami, dan gedungnya ya maksudnya. Renovasi gedung, dan kami mencari tempat di mana desa itu betul-betul sangat membutuhkan. Contohnya daerah sana tidak ada listrik, daerah di dusun di tempat kami baksos belum ada listrik, akses jalan rusak. Luar biasa ya. Itu juga menjadi tantangan besar bagi kami. Dan tentunya bagi saya sendiri, saya juga orang kampung, saya juga merasakan bagaimana sulitnya. Tidak ada listrik, tidak ada akses jalan, itu sangat memprihatinkan. Dan ini juga jadi tantangan kami. Karena kami juga bukan hanya kami yang berasal dari kampung saja. Anak-anak dari perkotaan ini yang mahasiswanya juga ikut daerah sana. Tentu saja akan banyak sekali penyesuaian bagi mereka untuk berada di tempat baksosnya. Dan kenapa kami memilih tempat itu? Karena ya saya bilang tadi, mungkin Tuhan berkehendak kami mengadakan baksos daerah sana. Baik. Dan semoga dengan kami mengadakan baksos daerah sana juga menjadi satu kepedulian bagi banyak orang, dan semoga bisa membantu daerah sana. Dan seperti yang saya kasih tahu tadi, akses jalan, listrik serba kesusahan. Jadi menjadi suatu prihatinkan untuk daerah sana. Terima kasih, itu saja. Baik, Geo ya. Ini Deko ya. Artinya kita memberi dari kekurangannya. Yang namanya mahasiswa ini kan masih dibantu orang tua lah untuk membiayainya. Tapi sekarang bagaimana kesaksian iman yang hidup itu dalam pelayanan sehari-hari di Fakultas Hukum, khusus untuk mahasiswa Katolik kan IMKA Pijar berperan ya, Deko ya. Nah, bagaimana ini menjadi suatu wujud nyata bahwa dari kekurangan ya yang kita miliki itu, seperti pemberian janda miskin kan, dia memberikan semua hartanya. Ini sama seperti mahasiswa Katolik memberikan semua hartanya, waktu 8 hari sebenarnya bisa digunakan untuk istilah sekarang kerennya healing lah ya, jalan-jalan kemana-mana. Ini jalan-jalannya justru ya ke suatu daerah udik ya kan, tidak ada akses listrik, apalagi sinyal ya, pasti sinyalnya kalau ada pun ya naik ke atas pohon ya. Lalu ini merupakan suatu kontemplasi meditasi tersendiri ya, atau malah retret sesungguhnya ya, untuk mencintai Allah Tritunggal yang Maha Kudus dalam kepedulian terhadap orang-orang kecil di sana. Nah, mungkin bisa diberikan bagaimana inspirasi itu mengalir sampai ke sana. Silakan. Baik. Jadi untuk kegiatan baksos ini sendiri sebelumnya ini adalah sebuah prokja dari IMKA Pijar, di mana kami melakukan kegiatan baksos ini
1 kali setahun. Ya, Dan bagi saya sekarang saya sedang mengikuti untuk yang ketiga kalinya. luar biasa ya, sudah 3 kali ya. Ya. Dan di daerah yang terpencil semua rata-rata ya. Iya. Kecil semua. Jadi di sini memang banyak tantangan dan rintangan yang kami lalui. Ya. Di mana di situ tadi kami hanyalah mahasiswa, mungkin masih banyak kekurangan dan masih ketergantungan pada orang tua. Ya, Namun di sini kami berupaya untuk mewujudkan cita kasih Allah dengan melakukan kegiatan tersebut. ya, Nah, di sini tentunya banyak hal-hal yang kami lalui di sini. Di kegiatan Baksos ini tentunya akan banyak ada banyak pengalaman yang akan kami lalui, kami rasakan bersama dengan masyarakat. Nah, di situ yang menjadi daya tarik kami, menjadi semangat kami untuk mengadakan Baksos ini. Dan puji Tuhan, dengan bantuan Tuhan untuk saat ini kegiatan tersebut sebentar lagi akan dilaksanakan, dan kita harap kegiatan tersebut dapat berjalan dengan baik. Terima kasih, Pak. baik, atas penyertaan Tuhan kegiatan ini sudah akan terrealisasi ya tanggal 6 Juni ya. Jadi Tanggal 13 Juni. 13 Juni artinya kurang lebih sekitar 2 minggu lagi lah ya dari sekarang. Dan artinya kalau memang sudah sangat dipersiapkan dengan baik, tetapi yang namanya persiapan baik pun belum tentu cukup. Karena akses jalannya pada saat sekarang kita tahu kondisinya cuacanya lagi ekstrim kan. Ya, banyak banjir di daerah pedalaman dan kemudian juga untuk sampai ke sana membutuhkan yang namanya fisik yang kuat kan. Nah, tetapi penyertaan Tuhan itu hadir dalam keinginan kalau kita ingin berbuat sesuatu yang baik. Baik, Pio. Ini kan suatu hasil yang dicapai karena pembinaan yang rutin kan. Jadi tidak mungkin karena tadi Deko katakan ini udah yang ketiga kali, berarti Pio juga yang sudah ketiga kali ya, atau mungkin bisa keempat kali ya, untuk mengikuti ini karena kan satu itu kan 4 tahun lah ya, artinya bisa 3 sampai 4 kali mengikuti ini nanti. Artinya ada kerinduan yang sungguh untuk melayani umat-umat di pedalaman ya. Jadi bagaimana ini bisa diwujud nyatakan oleh mahasiswa Katolik IMKA Pijar yang rata-rata terdiri atas berbagai daerah dan bisa bersatu untuk bisa hadir di Muko nantinya. Silakan. Baik, di Fakultas Hukum sendiri berasal dari berbagai kabupaten yang ada di Kalimantan Barat sendiri. Ya. Dan tentu saja Baksos ini sudah dilakukan beberapa kali sejak IMKA Pijar berdiri, dan para alumni juga bisa mengikuti Baksos sendiri, Pak, kalau misalnya setelah selesai dari masa kuliahnya. Ya. Jadi ini juga menjadi kerinduan bagi mereka karena mereka telah melakukan lebih dahulu dari kami, dan bagaimana bisa menyatukan dari berbagai kabupaten sendiri, yaitu karena cinta kasih itu. Jadi banyak sekali pergolakan kami di organisasi ini, banyak sekali tantangan dan tentu saja pola pikir yang sangat berbeda satu sama lain, dan puji Tuhan semuanya bisa bersatu karena satu tujuan itu, yaitu melaksanakan kegiatan bakti sosial di daerah Muko itu. Dan semua itu juga sesuai ajaran cinta kasih Yesus kepada kita semua. Terima kasih itu. Baik, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, mungkin banyak yang tidak tahu IMKA Pijar itu atau IMKA Pijar itu adalah ya Ikatan Mahasiswa Katolik Pijar ya. Iya. Gereja Katolik yang hadir di kampus Fakultas Hukum sebagai unit kegiatan kerohanian mahasiswa untuk membina ya kerohanian mahasiswa Katolik dan implementasi dalam mencintai Allah Tritunggal Maha Kudus, bagian utama atau yang terpenting dalam menjadi mahasiswa Fakultas Hukum yang beriman ya. Gereja Katolik tidak pernah memupuk atau mengembangkan sikap menghina dan menolak mentah-mentah ajaran-ajaran agama asli, tetapi melengkapi dengan menyempurnakannya dengan ajaran Kristiani setelah memurnikannya dan semua sampah kesalahan. Jadi gereja sampai batas tertentu menguduskan seni dan budaya pribumi serta adat istiadat, kebiasaan khusus dan lembaga-lembaga tradisional masyarakat. Gereja bahkan telah mengubah hari-hari raya mereka dengan tanpa mengubah metode perhitungan mereka dan bentuknya.
tetapi mendedikasikannya atau mempersembahkannya untuk mengenang para martir dan untuk perayaan misteri suci. Kita sendiri mengungkapkan pemikiran kita tentang hal ini sebagai berikut: dimanapun ada nilai-nilai artistik dan filosofis yang mampu memperkaya budaya umat manusia, gereja mengembangkan dan mendukung karya-karya roh ini. Di sisi lain, gereja seperti yang kita ketahui tidak mengidentifikasi dirinya dengan satu budaya tertentu, bahkan dengan peradaban Eropa dan Barat sekalipun, meskipun sejarah gereja terkait erat dengannya, karena misi yang dipercayakan kepada gereja terutama menyangkut hal-hal lain, yaitu untuk hal-hal yang berkaitan dengan agama dan keselamatan abadi manusia. Ini adalah pernyataan dari ensiklik Paus Yohanes ke-23. Para pendengar RRI Pro 1 Pontianak, Geo ya. Jadi apa yang dilakukan ini adalah bagian dari ajaran Gereja Katolik agar seluruh umat atau masyarakat itu mendapatkan bonum comune, kesejahteraan umum. Nah, untuk mencapai itu, baksos ini kan bukan sesuatu yang mudah ya. Ini kan program besar dan kontinu lagi kan setiap tahun. Nah, apakah terpikirkan bahwa ini adalah suatu kehendak nyata dari Tuhan sendiri yang mendedikasikan untuk para mahasiswa Fakultas Hukum? Silakan. Baik, terkait hal tersebut, saya juga awalnya belum menyadari dengan semua yang seperti Bapak bilang tadi. Jadi kami memberikan pelayanan ke, kalau pastor-pastor itu stasi-stasi Pak ya. Ya. Kalau kami mahasiswa yang memberikan pelayanan ke masyarakat, yaitu sesuai Tridharma Perguruan Tinggi kami. Dan kami berada di daerah sana juga awalnya tidak terpikirkan Ya. bagaimana kondisi jalannya, bagaimana kondisi masyarakatnya, bagaimana kondisi semua yang ada di daerah sana. Ya. Dan mungkin semua itu juga suatu suatu karya Ya. yang kami berikan kepada masyarakat. Tentu saja itu lewat bantuan dari banyak pihak, dan itu juga uluran tangan dari Tuhan, karena kalau bukan karena Dia mungkin kami tidak bisa melakukan kegiatan di daerah sana. Dan puji Tuhan, banyak sekali uluran tangan untuk kami pas saat kami mencari semua dana yang ingin kami butuhkan untuk melakukan kegiatan baksos daerah sana. Saudara-saudara terkasih, semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah, sebab kamu menerima bukan roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, melainkan roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, Aba ya Bapa. Roh itu memberi kesaksian bersama-sama roh kita, bahkan kita ini anak Allah. Dan kalau kita ini anak, berarti kita juga ahli waris, yakni ahli waris Allah sama seperti Kristus. Artinya jika kita menderita bersama dengan Dia, kita juga akan dipermuliakan bersama dengan Dia. Ini adalah bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma bab 8 ayat 14 sampai 17. Baik, Deko. Karena kita adalah anak-anak Allah, berarti kita harus sama seperti Allah ya kan, memberikan kasih karunia kepada sesama. Dan daerah ini kan daerah terpencil, tidak ada akses wifi ya kan, karena listriknya ada. Jalan istilahnya berlumpur ya. Dan ini tantangan, bisa hadir ke sana mungkin hari kedua baru bisa baksos kan. Hari pertama baru berangkat kan. Nah, mungkin tantangan bagi kawan-kawan kan, mungkin dia pikir wah ini pergi ke daerah liburan nih. Kan kalau kalian berdua kan mungkin sudah melihat situasi. Sedangkan mereka yang baru-baru ini asik nih pergi ke sana. Bagaimana menguatkan iman mereka supaya mereka bisa hadir kan, karena kehadiran seluruh mahasiswa Katolik di Fakultas Hukum itu kan adalah sukacita bagi masyarakat di sana. Nah, bagaimana Diko caranya? Cara penguatan untuk semua mahasiswa Katolik dapat hadir dalam kegiatan Yeah. tersebut, yang pertama adalah mungkin kami menceritakan hal-hal apa yang akan kita lakukan di sana. Baik. Mungkin berkaca dari tahun-tahun sebelumnya sebagai pengalaman kita. Nah, di sini kita menjabarkan kepada mereka bahwa
banyak hal positif dan pengalaman baik yang dapat kita ambil dari kegiatan ini. Sehingga dengan mengikuti kegiatan ini kita menjadi dapat menambah wawasan serta iman kita dalam melayani Allah Bapa. Ya. Dikarenakan kegiatan ini sendiri memang mengimplementasikan dari cinta kasih Allah, sehingga banyak hal-hal baik dan hal-hal yang juga seru di sana yang dapat menarik minat dari para mahasiswa Katolik, sehingga semangat untuk mengadakan kegiatan dan ikut kegiatan tersebut menjadi tinggi. Ya. Ya, itu Pak. Baik. Bersukacitalah senantiasa karena sukacita adalah jalan untuk berkembang dalam kebajikan. Santo Filipus Neri. Baik, untuk Pio ya. Ini kan para mahasiswa Katolik yang akan hadir di sana kan pasti dengan penuh sukacita ke sana ya. Kalau ada yang diterpaksa kan berarti percuma saja ke sana. Karena di sana bukan kita untuk untuk dilayani, tetapi melayani ya. Masyarakat di sana kita tahu akses terbatas, ya kan, jalan juga tidak baik, artinya jalan bukan jalan aspal ya. Tidak ada listrik, artinya di sana juga keterbatasan. Dan mungkin nanti mandinya pun juga bisa mandi di sungai kan. Nah, bagaimana memanajemen kawan-kawan ini agar disiplin, agar target renov gereja dan juga tadi katanya ada semacam seminar-seminar ya, lokakarya, workshop bagi orang muda di sana, mungkin orang-orang masyarakat di sana bisa selesailah dalam ya, artinya bisa sampai pada targetnya begitu. Baik, untuk mengatur semua mahasiswa-mahasiswa yang ada di sana Pak, dan semua kegiatan kami, yang pertama itu ada penggerak massa kami, itu yang sangat-sangat penting untuk menggerakkan massa di sana, karena untuk mandi, untuk makan, semuanya dia yang ngatur. Jadi dia yang ngarahkan semua pergerakan itu, dan juga acara. Acara itu juga menentukan kesuksesan acara kami di sana. Karena sudah ada rundownnya ya. rundown acaranya dari hari pertama, hari kedua, hari ketiga sampai hari terakhir. Dan semua itu sudah kami susun sebelum kami melaksanakan kegiatan di situ. Dan semua itu juga bisa diatur karena itu sudah ada rundown acaranya. Dan jika itu pun tidak bisa terlaksana dengan rundown acaranya, itu segera bisa diperbaiki, karena kami juga banyak sekali yang bisa mengatur itu. Dan mungkin untuk kegiatan kami ini saya pikir bisa berjalan dengan sukses selama nanti 8 hari ya, Riko ya. Karena juga banyak mahasiswa yang memiliki kualitas yang sangat baik di Fakultas Hukum. Itu saja, Pak. Baik Deko, jadi rencananya berapa jumlah mahasiswa Katolik yang akan hadir di sana? Dan kalau jalan darat kan berarti ditempuh lagi menggunakan, apakah nanti sarana bis bisa masuk di tempat itu? Silakan. Jadi untuk kisaran jumlah mahasiswa yang mengikuti kegiatan tersebut kurang lebih ada sekitar 50-an orang, Pak. 50 ya. Nah, jadi untuk sarana transportasi kita menuju lokasi tersebut, yang pertama itu kita menaiki bis dari Pontianak menuju ke Kecamatan Muko itu. Di kecamatannya. Lalu dari Kecamatan Muko sampai ke dusun tersebut kita akses melalui truk, Pak. Nah, pakai truk ya. Iya. Jadi nanti kita ada siapkan beberapa buah truk untuk mengangkut barang, juga orang-orang untuk sampai ke sana, Pak. Ya. Seperti itu. Baik, itu tantangan tersendiri ya untuk menggunakan truk ya. Berarti kita tahu kesulitan medan itu tidak bisa membuat bis untuk masuk ke sana. Nah, kita tahu truk kan hanya untuk mengangkut barang, ini juga mengangkut manusia dan mengangkut material-material bahan-bahan renovasi tadi ya. Dan juga bahan-bahan yang akan disampaikan ke masyarakat di sana. Nah, ini kan suatu kegiatan yang seharusnya mendapat dukungan ya. Tadi dukungan dari para alumni kan. Bagaimana dukungan dari pihak kampus sendiri untuk melihat ini? Apakah mereka memberikan support materi dan support moral yang optimal lah kepada kalian? Silakan untuk Pio. Baik, untuk kampus sendiri, Pak ya. Iya.
Mungkin dukungan sendiri ya itu memberikan rekomendasi kepada kami. Iya. Dengan dia memberikan rekomendasi kepada kami untuk melakukan kegiatan itu adalah suatu dukungan bagi kami. Karena kalau tidak ada rekomendasi dari kampus ya tentu saja kegiatan bisa kami tidak terlaksana bisa ya. dilaksanakan. Iya. Untuk masalah pendanaan mungkin agak sulit juga dari kampus. Oh ya. Mungkin kegiatan ini juga apa ya? Lebih banyak dukungan pihak luar ya. Ya, lebih banyak dukungan luar. Oh begitu. Dari kampus support moral ya pasti ya, karena memang terbatas juga anggarannya. Baik, untuk Deko ya, PPM, pengaduan pada masyarakat. Nah, IMKA Pijar ini kan sudah melaksanakan ini rutinitasnya setiap tahun ya. Siapapun pengurusnya akan melaksanakan itu dan tidak melaksanakannya di daerah yang mudah, di daerah terpencil. Dan ini adalah karya agung Allah bagaimana kita bisa sampai di sana. Kalau misionaris itu datang dari negara-negara lain sampai ke Kalimantan dengan keadaan yang sangat luar biasa, kita datang ke tempat kita sendiri tetapi pada masyarakat atau umat kita yang perlu mendapatkan pelayanan karena aksesnya terpencil. Listrik tidak ada, jalan pun harus melalui, kebetulan perusahaan sawit ada maka terbukalah jalan itu kan. Kemudian juga WiFi apalagi kan. Jangan mengharapkan sesuatu yang nyaman kan. Ada 50 orang. Nah, 50 orang dikaryakan di sana. Apakah sudah dipersiapkan dengan matang? Masalah fisik, kesehatan ya kan. Untuk mereka bisa survive lah di sana 8 harinya. Silakan. Jadi untuk kesiapan dari anggota-anggota yang akan mengikuti kegiatan tersebut, tentunya kami sudah mempersiapkan hal tersebut dari jauh-jauh hari. Kami sudah mengingatkan kepada para anggota untuk terus menjaga kesehatan. Baik. Kesehatan fisiknya, di mana kegiatan tersebut tentunya mungkin akan menguras tenaga lah ya. Ya. Jadi di sini kami juga menyediakan beberapa opsi, yaitu adanya dari bidang kesehatan. Ya. Nah, bidang kesehatan tersebut ini menyediakan obat-obatan untuk mempersiapkan misalnya ada terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Ya. Dan tentunya kami juga menyediakan fasilitas untuk dapat mendukung atau mengantarkan sekiranya memang ada hal-hal yang tidak diinginkan mungkin atau sakit dari peserta dan anggota-anggota yang lain. Tentunya hal ini sudah kami persiapkan dengan matang. Ya. Dan kami berharap dapat terjadinya kegiatan tersebut dapat lancar dengan hal-hal yang tidak diinginkan tersebut tidak ada terjadi lah, seperti itu, Pak. Baik. Ya, Deko, kemudian Pio, tidak terasa ya. Kita sudah berbincang dan cukup luar biasa ini sharing kesaksian para pengurus IMKA Pijar dalam mencintai Allah Tritunggal Maha Kudus melaksanakan baksos. Bukan lagi dengan kata-kata tapi karya nyata. Mungkin ada dari Apio, ada hal-hal yang mau disampaikan kepada pendengar RRI Pro 1 Pontianak. Silakan. Baik. Mungkin ini mengarahnya kepada orang-orang tua bagi mahasiswa sendiri. Mungkin kami kuliah bukan hanya sekedar datang pulang ke kampus. Ya. Tapi adanya organisasi ini, kami bisa mengolah pikiran kami, bisa mengolah mental kami, dan banyak sekali keuntungan jika berada di organisasi ini yang awalnya tidak bisa berbicara di depan umum, bisa berbicara di depan umum. Dan di organisasi ini, IMKA Pijar sendiri, kami mengajarkan untuk suatu pilihan sendiri dan berpegang teguh dengan apa yang diyakini dari dalam diri itu, Pak. Jadi tidak ada gangguan dari orang lain yang bisa mengganggu apa yang akan kita tuju itu, Pak. Baik, mencintai Allah Tritunggal Maha Kudus ya dalam gereja yang satu kudus, katolik dan apostolik. Terpuji Allah Bapa, Putra Allah yang tunggal serta Roh Kudus karena sudah menaruh belas kasihan kepada kita. Terima kasih untuk Pio dan terima kasih untuk Deko. Demikianlah para pendengar dari Pro 1 Pontianak, perbincangan kita tentang mencintai Allah Tritunggal Maha Kudus oleh pengurus IMKA Pijar, Fakultas Hukum, Untan. Bagaimana mencintai Tuhan dengan karya nyata yaitu baksos.
Semoga bermakna dan bermanfaat. Mari kita tutup lentera minggu kita dengan berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami bersyukur karena Hari Raya Tritunggal Maha Kudus ini kami dapat berbincang, sharing iman dan sharing kesaksian. Para pengurus IMKA Pijar mengadakan baksos pada bulan Juni nanti. Sertailah, bimbinglah mereka dan berkatilah para pemirsa atau para pendengar RRI Pro 1 Pontianak agar juga memberikan dukungan doa, dukungan semangat, bantuan-bantuan bersifat moral dan material yang mampu untuk membuat baksos ini berjalan lancar, dan berkatilah para peserta baksos agar diberikan kesehatan, keselamatan, dan berangkat serta pulang dengan lancar sesuai dengan kehendak-Mu. Semua ini kami serahkan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan beraja kini dan sepanjang segala masa. Amin. Salam, salam kasih damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi. Salpe. Terima kasih untuk kerabat kerja dari Pro 1 Pontianak. Mari kita dengarkan satu pujian dari kerabat kerja dari Pro 1 Pontianak.